Dan Pak Jokowi juga, bahkan Pak Jokowi pun sampai kau tuduh nggak bisa bekerja. Saya sampai bingung loh, sampai kau katakan di video tersebut, kau yang mengenal Pak Jokowi, dan menurutmu Pak Jokowi nggak bisa bekerja. Saya tidak tahu ya, setan apa yang menghinggapi si Ahok ini. Hola netizen yang tercinta, calon wakil presiden menurut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal pernyataan Ahok. Ahok mempertanyakan kemampuan Gibran untuk bekerja memimpin lembaga eksekutif. Pernyataan Ahok itu kemudian viral di media sosial dan belakangan Ahok sendiri merasa bahwa kalimatnya itu dipotong dalam video viralnya. Saat ditanya penilaian Gibran soal kinerja Ahok, Gibran pun menilai baik. Ahok selama menjabat gubernur, wakil gubernur hingga komisaris Pertamina baik. Oh nggak apa-apa, biasa itu ya, segala masukan, kritikan terutama dari Pak Ahok selaku senior, mentor kami ya kami terima aja. Kalau Mas Gibran menilai Pak Ahok kinerjanya bagaimana? Bagus selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi komisaris baik. Adapun dalam video yang beredar, seorang ibu menyampaikan anggota keluarganya memilih pasangan menurut 2 Prabowo Gibran. Ahok kemudian menjelaskan tidak ingin memilih presiden yang tidak sehat, emosional, dan tidak bisa kerja. Selain itu, Ahok khawatir jika tiba-tiba Gibran yang naik jabatan. Menurut ibu tersebut justru bagus jika Gibran yang naik jabatan. Namun, Ahok mempertanyakan bukti Gibran bisa kerja sekaligus menyinggung soal Jokowi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apakah gara-gara ini Bapak mundur dari jabatan Bapak? Dan apakah Bapak pula lebih mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan bangsa? Serta, izin tanya, apakah ada orang yang menyuruh untuk Bapak mundur dari jabatan Bapak? Serta, kalau ada yang menyuruh mundur, kira-kira siapa ya yang menyuruh Bapak mundur dari jabatan Bapak? Pak, aku dulu salut banget sama Bapak ketika Bapak memimpin DKI, terus kerja di Pertamina, itu bagiku sangatlah luar biasa banget. Tapi sekarang kok gini ya gitu. Udah lah, netizen silakan jawab. Ini menurut opini saya, jadi pasti ada pro dan kontra. Menurut saya, Pak Ahok ini adalah orang yang termasuk orang yang sangat beruntung. Kenapa tidak? Dia mantan narapidana, bisa diangkat jadi dirut Pertamina. Kita aja nih ya, kita punya catatan hukum yang jelek. Saat kita melamar kerja di swasta aja, kita dimintain surat SKCK dari polisi. Dan kita memintanya, di sana tertulis bahwa kita pernah berurusan dengan hukum, alias kita itu mantan narapidana. Kita itu susah dapat kerja, Pak. Susah. Lah Bapak enak, bisa dapat kerja di Pertamina pula. Dan yang paling istimewa, saat Bapak keluar dari penjara tahun Januari 2019 dan Pak Jokowi dilantik untuk presiden yang periode kedua tahun 2019 Oktober, Anda mendapat undangan yang spesial, alias Anda ditempatkan bersama keluarganya Pak Jokowi, duduk berbarengan bersama anak-anaknya Pak Jokowi. Seistimewanya itu Anda. Padahal waktu itu Pak Anies yang jadi gubernur DKI duduknya itu di pojokan loh. Enak kan punya teman yang tidak meninggalkan kita saat kita jatuh, tetapi dia berusaha mengangkat kita. Pak Jokowi berusaha mengangkat kembali pamornya Pak Ahok. Pak Jokowi tidak meninggalkan beliau. Tetapi apa yang terjadi? Memang pengkhianatan itu sangat menyakitkan. Ya enggak sih? Kenapa tidak? Teman yang pernah kita angkat, teman yang pernah kita bantu memulihkan nama baiknya, tetapi kita ditinggalkan. Padahal kita udah berharap banyak. Kita bisa bekerja sama sampai akhir masa jabatan. Kita bisa mensupport satu sama lain. Tetapi kita ditinggalkan. Padahal harapan kita tadinya kan sampai masa jabatan Pak Jokowi, at least Pak Ahok tidak meninggalkannya. Dan cara meninggalkannya itu pun sangat-sangat kekanak-kanakan. Kenapa tidak? Ya kalau mau mengundurkan diri aja. Diam-diam juga boleh, alias nggak usah dipamerkan ya mengundurkan dirinya kayak gitu. Ini nggak pamer surat resign. Kalau aku mengundurkan diri karena aku mau berkampanye untuk partai. Supaya apa? Punya 2 tujuan. Yang pertama, mencari simpatisan dari pendukung yang terdahulu. Yang kedua, mengejek Pak Jokowi kayak kanak-kanak, kayak seperti ini. Gue tinggalin lu, lu kan gak bisa bekerja tanpa gue, seperti itu. Padahal aku pernah dengar Pak Ahok berbicara saat dia jadi gubernur DKI. Dia mengatakan bahwa masyarakat DKI adalah tuannya dan dia adalah anjingnya tuannya, dan dia adalah anjing yang menjaga harta tuannya. Itu dulu yang dikatakan, karena dia mengatakan bahwa
masyarakat Jakarta itu adalah tuannya. Kalau sekarang berbeda, dia partai adalah tuannya, dan dia adalah orang yang akan menjaga kekuasaan tuannya, dan dia berhak bisa masuk ke lapangan untuk menjaga kekuasaan tuannya. Jadi guys, dunia ini adalah panggung sandiwara. Masuknya Ahok di menit terakhir menurut saya ada dua skenario. Yang pertama adalah untuk memecah konsentrasi 01 dan 03 tidak lagi berfokus menyerang 02. Mereka 01 terutama ya harus fokus terhadap kerja-kerja mereka supaya bisa berhasil masuk ke putaran kedua. Karena di 03 itu ada Ahok yang bisa mendongkrak elektoral, begitu loh. Kemudian skenario yang kedua adalah ya memang Ahok ditempatkan di situ untuk mendulang elektoral supaya Ganjar menang gitu loh dan masuk ke putaran kedua. Karena kan kita tahu sendiri Ganjar sekarang di survei itu paling bontot. Tapi dengan masuknya Ganjar di putaran kedua tetap aja mohon maaf Prabowo yang akan menang. Karena nggak mungkin lah 01 mau membela penista agama sedangkan 01 itu yang merasa membela agama. Lagi-lagi di sini mau skenario apapun tetap aja the real kingmaker adalah Ngabowi. Ya, saya jujur masih agak terkejut ya dengan pernyataan Ahok ini. Jadi ini saya stitch video ini. Saya sudah tahu dari dulu Ahok memang tidak loyal, tidak bisa setia ya. Ya buktinya dia itu pindah-pindah partai. Dulu di di Belitung Timur. Belitung Timur itu dia itu dari Partai Indonesia Baru, kemudian lompat ke Golkar jadi anggota DPR, kemudian diusung oleh Pak Prabowo menjadi cawagupnya Pak Jokowi di Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Dia masuk ke Partai Gerindra. Kemudian waktu partai Pak Prabowo, Pak Jokowi bertarung ya di Pilpres 2014, Ahok yang masih kader Gerindra tidak berbuat apa-apa, malah diam-diam membantu Pak Jokowi. Dan setelah Pak Jokowi menang, karena mungkin dia berharap ya jadi gubernur DKI pengganti Pak Jokowi, dia jadi gubernur, tapi dia kemudian keluar dari Gerindra. Sempat ngomong tidak masuk ke partai apapun, tapi pada akhirnya dia bergabung dengan PDIP gitu. Oke lah, itu biasalah. Semua tokoh-tokoh politikus itu bukan cuma Ahok, banyak yang lompat-lompat demi mengejar ambisi ya, dan mengejar hasrat atau syahwat berkuasa. Itu biasa. Rata-rata politikus itu tuh pasti lompat sana lompat sini, dan itu normal. Cuman yang menurut saya nggak normal dan patut disesalkan adalah Ahok menyerang Pak Prabowo. Jadi Ahok ini menurut saya adalah versi Anies dalam versi kerasnya. Anies kan manis ngomongnya, tapi ini sama-sama pengkhianat dua-dua. Sama-sama tidak tahu terima kasih, sama-sama tidak tahu balas budi. Lucunya dia di video yang bersama ibu-ibu yang saya kira itu pendukung Pak Prabowo loh, kalau saya lihat dari pernyataannya ya, ibu-ibu tersebut. Dia menganggap Pak Prabowo itu tidak layak dipilih jadi presiden karena sakit-sakitan. Gini aja Hok, bagaimana kalau kamu dengan Pak Prabowo adu sehat dulu, misalnya lomba renang, atau kalau mau yang lebih ekstrim naik pesawat tempur dulu. Saya jamin lah kau pulang-pulang turun ke darat itu udah impoten kau. Ya kalau itu kau cerita sehatnya, Pak Prabowo itu sehat, insya Allah ya. Saya belum tentu nanti bisa sesehat beliau, dan kita juga belum tentu bisa sesehat beliau di umur 72 tahun. Tapi ya banyak pemimpin dunia yang di usia beliau itu sehat-sehat. Ada Putin, ada bahkan Joe Biden umurnya udah hampir 80 ya kalau nggak salah, malah 80 lebih. Ada juga Erdogan atau Perdana Menteri Cina sekarang. Ya, semua itu ya usianya memang udah 70-an tahunan, sehat. Ya ada orang yang diberkahi kesehatan lah. Jadi apa yang dikatakan Ahok itu hanya bentuk penghinaan menurut saya kepada Pak Prabowo. Kemudian lucunya dia menuduh Pak Prabowo emosional. Hey Ahok, kau itu bawa cermin 3 biji, kiri kanan depanmu. Kau itu lebih emosional, bahkan emosionalnya Pak Prabowo itu dalam bentuk tegas karena beliau tentara. Dan Pak Prabowo emosional itu udah pernah maki-maki orang. Kau itu udah sipil, ya, kau udah pernah jadi tentara. Terus kalau emosional itu maki-maki orang, saya masih ingat loh, masih banyak, silakan di searching di internet itu kau yang maki-maki di media TV nasional siaran langsung, kau bilang tai atau asal ngomong tai, entah berapa kali gol kau bilang tai itu. Saya nggak tahu kau itu lagi mabuk apa tadi malamnya gitu. Jadi emosionalmu itu justru emosional yang merusak, maki-maki. Pak Prabowo emosionalnya itu
Ya demi rakyat. Saya belum pernah lihat Pak Prabowo kalau demi pribadinya diserang dia emosional. Tidak. Dia emosional untuk urusan rakyat, untuk urusan demokrasi. Sekali lagi Pak Prabowo tegas, wajar beliau tentara, dilatih menjadi seorang militer ya. Lah kau itu sipil, lebih parah lagi kau itu emosional. Terus yang ketiga kau bilang Pak Prabowo tidak bisa bekerja. Dan Pak Jokowi juga, bahkan Pak Jokowi pun sampai kau tuduh tidak bisa bekerja. Saya sampai bingung loh, sampai kau katakan di video tersebut kau yang mengenal Pak Jokowi dan menurutmu Pak Jokowi nggak bisa bekerja. Saya tidak tahu ya, setan apa yang menghinggapi si Ahok ini sampai dua orang yang sangat berjasa dalam karir politiknya, bahkan mungkin dalam hidupnya, sampai setega begitu. Tapi mungkin ada dendam karena ketika dia keluar dari Gerindra, Pilgub DKI selanjutnya di 2017, Pak Prabowo kan nggak ngedukung dia lagi, dukung Anies menang. Dan mungkin di situ dendamnya dia. Kalau ke Pak Jokowi, mungkin ketika itu dia merasa padahal udah dibantu mungkin oleh pemerintah, ya Pak Jokowi juga, tapi akhirnya dia pernah masuk penjara. Mungkin di situ dendamnya. Yang salah kan bacotmu juga, nggak bisa kamu ngerem, bilang apa namanya ikut-ikut campur ibadah urusan agama Islam. Padahal kan tidak perlu juga sebenarnya. Kalau kamu nggak begitu dulu, mungkin 2017 kamu masih gubernur. Itu artinya kamu itu selain emosional, rem di bacotan itu kurang. Termasuk di video ini menurut saya. Sangat disayangkan lah sosok kamu itu sebenarnya banyak pengagumnya hoax. Tapi jangan sampai kita menghina, melecehkan, apalagi kemudian memfitnah orang yang sudah berjasa di karir politik kita. Tanpa Pak Prabowo hoax, Anda itu tidak akan pernah jadi cawagup DKI Jakarta. Jamin saya jamin, tidak akan pernah. Karena ketika kamu akan didukung oleh Pak Prabowo yang bersikeras, kamu menjadi pendamping Pak Jokowi. Banyak orang yang nggak sepakat waktu itu. Tapi itulah balasanmu kepada Pak Prabowo, menghina Pak Prabowo. Kalau tidak, nggak mungkin adikmu sampai begitu ngefans sama Pak Prabowo. Karena manusia-manusia sekelilingmu itu lebih ikhlas. Mereka tahu kepada siapa mereka berterima kasih. Tapi sosok kami itu nggak tahu terima kasih sama sekali. Ya, jadi sekali lagi Hok, ya saya berharap kamu lebih waras lagi lah. Mungkin gelap mata ya karena kamu berada di kelompok yang sekarang lagi stres, elektabilitas turun terus. Jadi mulai kalian tapi tetap dijagalah adab khususnya kepada orang-orang yang sudah pernah berjasa dan membantu kita dalam hidup kita. Kepada orang-orang yang sudah membantu kita, sekalipun kita tidak sepakat lagi, minimal jaga adab. Jangan menyakiti dia. Yang kamu lakukan ini menyakiti. Ya, itu menurut saya kamu sangat menyakiti. Terus saya tertarik mau masalah ketika di PT ini, di video tersebut cerita pemindahan IKN. Kamu bilang lebih bagus di Balikpapan. Saya ini di Samarinda. Kalau mau ibu kota negara di Balikpapan, ya betul jutaan hektar tanah Pertamina. Tapi di mana? Bukan di Balikpapannya kan? Kalaupun di Balikpapannya, di perumahannya itu apa mau digusur semua itu? Terus mau kemana buat masyarakat di sana? Yang benar ya itu tadi memang di Sepaku itu. Karena lahannya begitu luas, pengembangannya bisa, mau 100-200 hektar juga nggak ada masalah. Masyarakat isi itu saja masyarakat terpaksa ada sebagian yang dipindahkan nanti. Kalau menurut saya ya, apalagi kalau Balikpapan. Cerita apa infrastruktur Balikpapan? Itu gedung-gedung lama yang mau dibuat menjadi bagian dari pusat pemerintahan. Itu bukan IKN baru namanya. Nah, jadi Ahok ini demi kebencian kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran mulai ya menimbulkan opini-opini sesat, opini-opini yang nggak masuk akal. Kalau tadi di Kalteng, oke, saya sepakat. Saya juga dari dulu lebih mendukung semuanya di Kalteng. Karena saya tahu tanahnya itu lebih lebih datar segala macam, persis tengah-tengah apa. Tapi pasti banyak pertimbangan dari Pak Jokowi kemarin dan pemerintah kita sekarang menempatkan di Sepaku dan terbukti memang cantik setelah saya lihat. Jadi sekali lagi Ahok, tolong jaga adab dan kalau meludah jangan ke langit. Kan yang kena mukamu sendiri ya, menuduh Pak Prabowo sakit-sakitan padahal insya Allah Pak Prabowo saya sangat sehat. Ya tersinggung lah kalau dari segi umur, ya berarti kamu itu kurang banyak baca. Kan masih lihat itu Perdana Menteri Malaysia lebih tua dari Pak Prabowo, 76 tahun Pak Anwar Ibrahim. Apa orang Malaysia mempermasalahkan? Enggak lah, jangan bawa bangsa kita, rakyat kita kepada perdebatan hal-hal yang sebenarnya ditertawakan orang. Kita nggak cerita itu dulu katakan Presiden Amerika, Presiden Cina, nggak usah. Malaysia yang dekat, sama-sama kita Melayu. Mereka Perdana Menterinya 76 tahun. Dato' Anwar Ibrahim.
tidak ada masalah, mereka dukung dan mulai bagus itu Malaysianya. Ya, terus jangan menghina-hina Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi, begitu kamu keluar dari penjara, kamu itu udah jadi siapa? Nggak jadi apa-apa kamu. Tapi dengan segala kebaikan hati Pak Jokowi, kamu diangkat menjadi komisaris utama Pertamina dengan penghasilan, saya nggak cetak gaji ya. Penghasilan kalau rata-rata kan kamu itu terima setiap tahunnya itu miliaran per bulan. Nggak ada rasa terima kasih. Dan begitu kamu begitu udah ngomong Pak Jokowi tidak bisa bekerja, saya bingung lah. Saya nggak ngerti lagi lah. Ya, sekali lagi, mari kawan-kawan di 03, saya lihat 03 udah tidak sehat, malah nanti katanya mau gabung sama pendukung 01, berarti Ahok sama Anies mungkin betulan ini mau berangkulan kampanye. Udah, kita ke 02 saja, kita menangkan Prabowo Gibran satu putaran. Jangan lupa 14 Februari kita menangkan Prabowo Gibran satu putaran demi melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.